bersama kita di Kupas Berita. Duh, kangen banget sama ibu satu ini. Asik, dia agak songong gitu ya. Udah sembuh? Udah sembuh belum? Agak bengek dikit ya. Oh, jadi gitu. kalau ada suara-suara boraksnya malah coba-coba itu suara saya. Oke, jadi Sorry ketawa. Gak apa-apa. Biarin aja terus. Itu kru barusan ketawa jadi nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa sumpah. Terus. Oke. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Kira? Jadi kalian masih inget gak sih? Jadi waktu itu sempat ada Bang di tahun 2022 itu kasus SDN 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? Kalau salah Kalau 2022 2 tahun yang lalu. Iya. Betul. Jadi waktu itu rame kasus SDN Pondok Cina 1 yang waktu itu rencananya dibongkar mau dijadiin masjid. Itu di Depok. Iya, yang Depok. lokasinya di Margonda. Kocin tuh Pondok Pondok Cina. Cina. Pondok Cina 1. Nah, ternyata gedung sekolah negeri itu sekarang di Jalan Margonda itu jadi terbengkalai, Bang. Karena kan waktu itu banyak banget warga yang protes, beberapa polemik adalah di situ. Dan akhirnya sekarang alhasil gedung itu terbengkalai, terus kayak nggak diurus ya. Jadi sekolahnya itu sudah dinyatakan akan diubah fungsinya menjadi Tadinya mau dibangun masjid. akan dibangun masjid. Jadi belum jadi dibangun. Belum jadi. Jadi sekolah nih Bang, belum dibangun jadi masjid, cuman karena katanya Pak Ridwan Kamil nih selaku Gubernur Jawa Barat tuh udah tahu, oh ternyata pas mau dialihfungsikan jadi masjid banyak banget polemik nih. polemiknya. Akhirnya semacam sumbangan provinsi atau dana provinsi Dana. atau dana pusatnya provinsi lah itu kayak nggak jadi dikucurkan gitu, dihentikan. dihentikan Ya, gitu. ya. Jadi sebetulnya dananya datangnya dari Provinsi Jawa Barat. Jawa Ya, Barat, dana Tapi provinsi. Pak Ridwan Kamil begitu melihat bahwa ini kok jadi menimbulkan polemik, Iya. dia bilang ya Akhir-akhir dananya jangan dialokasikan untuk pembangunan masjid. Tapi rencana kebijakan itu udah terlanjur dijalankan Bang. Jadi makanya kenapa akhirnya banyak anak-anak SD-nya ya yang trauma, yang mungkin depresi ya karena sudah terlanjur anak-anak ini dialokasikan ke dua sekolah, yaitu SD Pondok Cina 3 dan SD Pondok Cina 5. Jadi mereka sudah dikeluarkan Udah dikeluarkan dari udah SDN Pondok Cina 1, udah dibersihin lah istilahnya dibersihkan tempat dari itu, gitu. tempat aslinya itu. Iya. Saya karena dulu kan saya di kampusnya kampus UI ya. Saya tahu betul tempatnya. Itu di Jalan Margonda. Itu persis di pinggir jalan. Jadi terlihat kelihatan banget ya. itu udah ditinggalkan ya, sudah diabaikan. Anak-anaknya sudah dipindahkan. Iya, Ya. udah dipindah. Tetapi ternyata gedungnya malah terbengkalai. Nah, Bang ada tahu nggak Bang? Ini bikin geram banget. Jadi pas ditanya nih Pak Wali Kotanya ngomong gini Bang. Pas ditanya kenapa nih bisa terbengkalai gitu. Terus dia jawabnya gini, sebelumnya rencana pembangunan masjid tersebut memang atas dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi nggak menutupi kemungkinan jika nantinya gubernur baru pembangunan masjid ini bisa berlanjut. Jadi dia bilang dananya tuh nggak masuk lagi, jadi pembangunannya dibatalin dulu sementara. Terus dia bilangnya gini, ya nanti kita lihat lah, yang penting kita bersihin dulu tempatnya biar enak dilihatnya, jangan sampai nanti ada makhluk-makhluk lain. Jadi kayak kesannya ya udah kita bersihin yang dulu lah penting nih, yang setannya penting dulu. gak ada hantunya dulu gitu. Maksudnya gini loh Bang, kayak ini udah ngeribetin banyak orang nih Bang. Kan orang tua murid waktu itu dirugikan juga, terus jelas. siswi-siswinya banyak yang depresi karena dirundung di Pocin 3, Pocin 4. Pokoknya udah ruwet banget. Dan pas ditanya jawabannya Kayak jawabannya itu tidak menunjukkan kapabilitas beliau sebagai kepala daerah karena Menurut saya sih ini memang sebuah contoh yang bagus nih, dan ini bukan hanya untuk orang-orang Depok ya, atau buat kita semua, tapi buat orang Indonesia ini adalah contoh yang saya rasa masuk dalam kategori terbaik dari seorang wali kota yang menurut saya tidak menjalankan kewajibannya secara baik. Ya bayangkan ya. Karena kebetulan saya dulu termasuk orang yang ikut mengamati apa yang terjadi, dan teman-teman saya dari Partai Solidaritas Indonesia itu adalah orang-orang yang turun lapangan tuh. Oh, LBH-nya ya, Lembaga Bantuan. Nggak cuma LBH-nya, jadi ada beberapa aktivis PSI waktu itu turun lapangan untuk membela para orang tua murid dan murid-murid. Jadi waktu itu kasusnya Egra dan Cindy itu sampai tahap di mana
mereka kan harus keluar dari sekolah tersebut. Jadi si anak didik dan orang tuanya harus keluar dari sekolah tersebut. Mereka menolak karena atas alasan apa kami harus pindah? Ya. Masa alasannya karena ingin membangun masjid di jalan tersebut, ya? Karena satu, masjid di daerah tersebut bukannya nggak ada. Ada dan cukup besar, ya. Jadi kenapa pula harus dikorbankan sekolah untuk diganti sebagai masjid? Nah sekarang kan dia bilang ini karena apa tadi, desakan dari provinsi. Katanya dananya nggak diluncurin lagi. Dana Ya, provinsi. jadi sebetulnya dia ingin mengatakan, oh ini sebenarnya programnya Jabar nih, bukan kami nih, bukan Depok. Itu juga sebetulnya nggak terlalu jujur, ya. Karena dari apa yang kami ketahui, kalau Jabar itu kan cuma mengatakan, ya silakan kalau membangun masjid kita turunkan dananya nih, ya. Tapi kan penentuan lokasinya di mana, seperti apa bentuknya, itu kan penentuannya dilakukan oleh pemerintah kotanya Depok dong, ya. Jadi pemerintah kotanya Depok tuh bikin sesuatu yang barangkali tidak diketahui oleh Jawa Barat, bahwa dia akan mengorbankan sebuah sekolah untuk dijadikan sebuah masjid, ya. Nah, begitu itu terjadi, jadi si tanpa babi bu itu ya, si pemerintah kota Depok itu mengatakan kepada para orang tua murid di sana, hey kalian nanti pada bulan sekian harus pindah nih karena ini mau dipakai jadi masjid. Itu kan menyakitkan hati, ya. Itu bukan sekolah abal-abal gitu, itu sekolah yang betul-betul di pinggir jalan, sebuah sekolah yang populer, ya, sekolah yang terkenal. Udah lama juga kan. Udah lama. Dan sebuah sekolah ya yang 1946, bayangkan. Itu kan berusia bukan hampir satu abad lah ya, berapa sih, lebih dari 80 tahun kali ya. 80 tahun lebih. Ya, kira-kira ya. Nah, bayangkan ada sebuah sekolah yang sudah dicintai oleh siswanya, oleh orang tua muridnya 80 tahun atau hampir 80 tahun, dan tiba-tiba dinyatakan ini harus pindah karena akan dibangun sebuah masjid. Dan pindahnya Cindy dan Enggra dan penonton itu pindahnya bukan ke sebuah sekolah. Harusnya kan gini logika kita ya. Kalau Anda ingin merealokasi sebuah sekolah, ya tentukan dulu akan dipindahkan ke mana. Bangunlah sebuah sekolah baru di tempat lain. Kalau ini kan seperti Cindy bilang nggak begitu. Iya, dipindahkan ke SD Pondok Cina 3 dan 5 yang dimana notabene kedua sekolah itu sudah ada siswa juga dan tentunya berjumlah ratusan juga. Betul. Jadi dipenuhin tuh SDN 3 dan SDN 5. Anda nggak bisa, gimana rasanya coba kalau kamu jadi anak SD nih, tiba-tiba disuruh pindah. Kamu nggak di sini lagi ya, pindah numpang di sekolah lain. Itu perasaannya gimana? Aku pernah ngerasain. Pernah? Enggak, jadi kayak numpang di SMP. Jadi numpang di SD orang dan itu benar-benar Bang, kayak udah kelasnya panas, benar-benar bejubel, desek-desekan. Desek-desekan? Karena ada bukan kasus ini ya, jadi ada beberapa bagian sekolah aku yang mesti direnovasi, which is harus direlokasi ke SD itu, dan SD itu emang ada jam pagi sama siang. Nah kita kebetulan kelas aku keseringan dapat jam siang, which is itu ya kalau kita kan emang mikirnya ke kantin itu penuh banget, apalagi pas lagi belajar gitu, kayak benar-benar yang nggak nyaman. Sesak maksudnya juga. Untuk anak yang ukuran SMP aja yang ABG kayak gak nyaman banget, panas banget, gak belajar gak nyaman gitu. Dan biar gimana pun itu namanya numpang kan? Numpang gitu. Terus juga anak-anak SD-nya tuh Bang, kalau yang numpang biasanya dibully gitu. Dibully kayak anak mana lo? Ngapain sih anak mana? Ya itu juga saya dengar tuh gimana anak-anak itu dibully. Makanya mereka menolak untuk dipindahkan. Nah, ketika mereka menolak, mereka tuh harus bertahan di lokasi sekolah itu untuk menahan jangan sampai ada tim dari wali kota untuk mengangkuti barang-barang di sana, misalnya meja. Nah itu bukan fun fact ya, maksudnya ini Bang, jadi di situasi seperti itu aja, di mana mereka belajar itu ada beberapa Satpol PP yang datang. Kalian bisa cek beritanya sendiri ya. Jadi ketika mereka lagi proses belajar mengajar, even lagi ngadain upacara Hari Pendidikan Nasional kalau nggak salah tahun lalu, itu ada Satpol PP, dan mereka anak-anak SD kan masih polos ya, masih yang kayak ini kenapa yang ada Satpol PP, auto mereka takut dong, kayak ini gue salah apa gitu. Dan bahkan ada beberapa bagian dari sekolah itu yang udah disegel, bukan disegel, dirantai mungkin disegel. Jadi kayak kenapa dan sekolah gue? Dan itu yang menyebabkan para orang tua, ini bayangkan nih, yang
kemudian melakukan perlawanan tuh bukan lagi aktivis-aktivis mahasiswa atau apa. Enggak, itu orang tua. Orang tua tuh bertahan di sekolah itu. Pokoknya kita nggak mau pindah. Ya, greget deh. Makasih. Dan waktu itu ya betul seperti dikatakan di ini ya di browse saya berita-berita tahun-tahun lalu itu. Itu banyak. diberitakan secara cukup luas tuh. Iya. Betul. Nah, sekarang ternyata diketahui itu sebetulnya dananya juga belum ada. Nggak ada Dananya ternyata. Dananya belum Dihentikan. turun dan dihentikan karena keputusan karena perlawanan itu Perlawanan. kan. Dananya Polemik sebesar itu. 18,8 miliar rupiah. 18,8 miliar rupiah belum pasti diturunkan. Anak-anak sudah diusir, orang tua sudah harus bertarung mempertahankan hak anak-anaknya di sekolah melawan Satpol PP tadi ya. Nah, Dan sekarang ternyata itu tidak jadi dijalankan. nggak jadi. Pembangunannya tuh nggak jadi, malah disuruh bersihin dulu lah biar nggak ada makhluk-makhluk lain. Ininya apa gitu? Kenapa dulu nggak diputuskan dulu ya? Dipastikan bahwa itu bisa dilakukan. Ya, dibangun dulu. Di mana itu mau direalokasikan. Siswa-siswa tersebut akan bersekolah di mana? Ya. Nah, aku mau mungkin dari sudut pandang Bang Ade ya. Kan di sini Pak Ridwan Kamil selaku waktu itu Gubernur Jawa Barat ya, pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan alokasi sebesar 18,8 miliar. Sedangkan kata Bapak Muhammad Idris selaku Wali Kota Depok, sebelumnya rencana pembangunan itu atas dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana beliau lanjut ngomong nih, tetapi nggak menutup kemungkinan nantinya ada gubernur baru. Jadi pembangunan masjid berlanjut. Nah, di sini kan semacam ada ketimpangan ketimpangan peraturan mungkin ya, ketimpangan kebijakan. Jadi seolah pemerintah kota secara langsung angkat tangan kayak ini salah Pemprov loh. Nih pemerintah provinsi. Apakah memang pada saat kan nggak mungkin dong Bang kalau misalnya kan itu kayak ininya Pemkot lah, apa sih istilahnya, kebijakannya Pemkot, nggak mungkin nggak dibicarain sama Pemprov kan. Nah, apakah ada semacam something miss atau? Buat saya sih terus terang yang paling mengherankan tuh adalah kenapa mereka berpikir untuk membangun masjid di situ. Di situ, iya benar. Di lokasi itu. Nggak ada lahan lain gitu. Kenapa harus mengganggu sekolah? Pertama adalah masjid sebetulnya tidak dibutuhkan. Bukannya masjid nggak dibutuhkan. Butuh guys, tetap. Masjidnya ada. Ada tapi. Ngapain juga lo bikin sebuah masjid baru ya, yang lokasinya persis di sebuah sekolah yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun beroperasi dengan baik. Nah, buat saya tuh kenapa harus ada masjid di sana? Buat saya itu sama sekali nggak masuk akal. Nah, jadi dari pemberitaan yang pernah aku baca Bang, jadi dari statementnya Pak Idris ini bilang kalau misalnya dia diubah jadi masjid, itu kan kayak dia area jalanan buat motor gitu kan, maksudnya jalan besar. Takutnya kalau misalnya di situ sekolah, kata beliau, nanti anak-anak kalau pada nyebrang susah, takut ntar kenapa-napa. Enggak ada masalah. Kata beliau. kalau begitu berarti buat gedung barunya dulu buat sekolahnya. Dibangun jembatan penyeberangan nggak sih? Nah, itu yang saya akan katakan, bisa bikin jembatan penyeberangan, bisa ada lampu merahnya, ada petugas kepolisian yang membantu penyeberangan. Ada banyak hal kok. Ada banyak sekali sekolah di Indonesia ini yang ada di jalan, di samping jalan. Dan ini bukan jalan yang mobil-mobil yang melaju kencang ya. Ini jalan kota. Jadi jalan yang sangat biasa, mobil tuh berjalannya cuma 20 km per jam dan seterusnya. Poin saya adalah, dan kenapa harus bangun masjid di situ? Itu nggak masuk di akal kan? Dan sekarang ternyata nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Dananya dihentiin, malah lokasinya. Jadi ini Pak Ridwan Kamil kalau sampai terpilih kembali menjadi Gubernur Jawa Barat, ini tolong diselesaikan. Dan saya merasa bahwa ini emang persoalan banget nih wali kotanya nih ya. Wali kota Depok ini. Enggak, emang harus diganti. Pak. Kan selesai. Kan bulan Oktober nanti ada pemilihan wali kota baru. Jangan pilih orang semacam ini lagi. Orang ini menurut saya sangat tidak bertanggung jawab. Ya, kata saya mah dari PSI. Apa? Dari PSI. Apa? PSI kenapa? Ya, jadi Cawal Kot Depok. Enggak. Jangan gitu dong. Enggak ada calon wali kota Depok dari PSI kan? Bisa Bang ya. Saya misalnya. Iya. Udah Bapak Ade Armando aja. Ini bercanda ya penonton. Enggak, menurut saya memang
ini adalah sebuah contoh yang terbaik tentang betapa buruknya seorang wali kota bisa kesian sekali loh sekolah itu, kesian sekali murid-muridnya. Kita harapkan saja yang terbaik nih buat murid-muridnya. Sekarang mereka bisa pindah ke sekolah lain, atau yang paling gampang sebetulnya daripada dianggurin, ya udah hidupin lagi aja sekolahnya. Kan itu bukan di, kamu kan sering lewat sana ya? Iya. Itu kan masih ada kan bangunannya? Bangunan jadi aku sering lewat guys di depan bangunan SD Pocin 1 itu, dan emang keadaannya layaknya bangunan ditinggal karena kumuh, kotor, dan mungkin kalau masyarakat yang lebih peka, bukan peka ya maksudnya, yang lebih sering lewat situ ya katanya sih bau sampah, pesing, something ya kalau ya. Jadi bersihkan aja, renovasi lagi, bangun. Jadi nggak usah bangun dari awal kan, tapi hanya renovasi dan mulai tahun ajaran baru ke depan, atau sekarang bulan apa ini? Juli. Ya kan udah mau Juli, tahun ajaran baru kan? Mau tahun ajaran ya baru. Udah bikin kembali lagi lah orang sekolah di sana. Dan tapi perlu di make sure juga Bang, kan si Pak Idris ini bilang, ya kita nggak tahu ya nanti kepemimpinan gubernur selanjutnya apakah tetap bakal kali aja berjalan gitu. Nah ini mesti dipastikan dulu nih, maksudnya status. Jadi gimana gitu? Kan nggak ada kepastiannya karena sebetulnya policy itu belum pernah ada juga. Iya. Jadi kita dorong aja pemerintah baru, wali kota Depok, pemerintahan baru Depok nantinya akan mengembalikan sekolah ini menjadi fungsinya semula sebagai sebuah sekolah. Betul. Dan kita berharap jangan sampai pernah terjadi lagi, bukan hanya di Depok, tapi juga di berbagai kota di Indonesia ada pemimpin-pemimpin daerah yang sembarangan seperti ini, semena-mena seperti ini, sama sekali nggak pantas. Ya jadi kita bukan bermaksud Allah masjid gak boleh dibangun, enggak, masjid itu kan tempat ibadah, jadi of course kita sangat menghargai semua tempat ibadah, cuman yang perlu diperhatikan adalah lokasi tempatnya, karena memang sekolah itu, tempat pendidikan itu sudah ada sejak 1946, makanya di sini perlu diperhatikan urgensinya seperti apa, dan kalau memang dampaknya ternyata separah itu sampai membuat anak-anak trauma, ya untuk apa? Lebih baik dicarikan lokasi yang memang lebih strategis gitu. Dan kalau emang belum ada lokasi strategisnya, nggak usah dibangun. Sudah, nggak usah dipaksa. Di hot dulu gitu loh. Ya. Iya. Oke. Ya semoga kedepannya kasus ini bisa selesai dan benar-benar anak-anak bisa mendapatkan tempat pendidikan yang layak lah. Amin. Bisa belajar dengan nyaman juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, kalau kalian ada ide-ide konten, coba tolong komen di bawah. Jangan lupa apa sih nih? Jangan lupa like, comment, subscribe channel Cokro TV. Stay tune terus di channel kita di Cokro TV. See you on the next episode di Kupas Berita. Bye. Bye.